filter. Nah, oke Pak. Bentar, ibu aku belum ketemu. Halo, selamat sore nih, besti-besti ibusku tercinta ya. Nih tentunya di sini seperti janji-janji kita ya dari kemarin ya kan, kita udah rame banget bahwasanya sore hari ini nih kita bakalan ngadain live ya Kak ya. Kita bakalan ngadain live nih ya. Jadi balik lagi di Ibus Talk sesi yang kedua ya, jilid 2. Pokoknya hari ini tentunya bareng aku, kenalin aku Diana ya, yang tentunya bakalan nemenin besti-besti semuanya untuk Ibus Talk ya selama 1 jam ke depan, tentunya buat kita juga bisa bareng-bareng ngabuburit ya, besti-besti ke semuanya. Hai, selamat sore semuanya nih, gitu ya. Nah, di sini ya selain nanti kita bakalan bincang-bincang sama aku juga, kita juga sore hari ini tentunya bakalan ditemenin nih ya. Bakalan ditemenin sama tamu yang sangat spesial juga ya tentunya. Siapa nih yang penasaran? Boleh ditulis di kolom komentar, atau mungkin besti-bestiku udah tahu ya siapa sih tamunya nih ya. Siapa sih tamunya? Boleh ditulis di kolom komentar ya, di sepil-sepil dulu juga boleh ya. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama siapa, sama tamu yang paling spesial tentunya, yang udah punya bocoran juga boleh banget ya. Tulis aja di kolom komentar. Hai, sorry ya kan, sore ya, bukan sorry ya. Nah, terus juga nih buat besti-bestiku tercinta, penasaran ya Kak Kalista ya, nanti aku kasih tahu nih siapa, makanya stay tune terus ya. Dokter pastinya, betul banget ya. Jadi udah lihat ya pastinya dari kemarin nih ya, siapa sih yang nggak penasaran? Pastinya penasaran banget dong ya. Nah, terus nih ya buat besti-bestiku tercinta, besti-besti ibu tercinta, aku ingetin lagi juga nih ya, di sini juga teman-teman semuanya bakalan dapetin giveaway ya, khusus cuma buat 2 orang pemenang aja. Ada saldo e-wallet ya, buat 2 orang pemenang aja nih ya. Tentunya ketentuannya apa sih Kak? Tentunya harus join live-nya kita sampai dengan akhir, antusiasin buat tanya-tanya sama narasumbernya kita ya. Pastinya bakalan nanti kita pilih ya, siapa sih yang paling antusias buat bertanya, siapa sih yang pertanyaannya paling menarik ya gitu. Oke nih, ada yang udah bantuin aku sepil ya, dokter siapa ya kan. Ya, harus stay tune pokoknya sampai dengan akhir ya gitu. Nah, selain itu nih boleh banget dong absen semua nih ya, para besti-bestiku tercinta nih, kira-kira pada dari mana ya? Pada dari mana aja nih ya asalnya, dari kota mana, dari kabupaten mana, dari provinsi mana nih ya, dari seluruh Indonesia pastinya kita undang ya kan. Biar aku sapa-sapa semuanya nih ya, nih ya gitu. Jadinya harus stay tune terus dari awal sampai akhir ini ya kan. Karena apa? Sambil ngabuburit kan ya, waktunya nih bunda-bunda ya mungkin ya udah pada masak ya, kakak-kakak sambil ngabuburit juga boleh banget ya, gabung terus di live-nya kita. Nanti sampai akhir kita bakalan bagi-bagi juga yang namanya giveaway ya. Nah, di sini juga jangan lupa juga ya buat besti-bestiku tercinta, jangan lupa juga di follow udah belum nih ya akun Instagramnya kita nih, follow udah belum? Dibantu di follow dulu ya buat Ibus ID-nya, karena di sini nanti kalau teman-teman semuanya, besti-besti semuanya udah follow ya, nanti di sini ada bakalan banyak banget informasi-informasi menarik ya kan, up to date pokoknya seputar giveaway dan juga yang lainnya. Tentunya kita juga bakalan bagi-bagi tips tentang menjaga kesehatan, fungsi penglihatan ya, karena di sini ada di Ibus Indonesia tentunya nih besti gitu ya. Nah, untuk sore hari ini kita itu bakalan sharing informasi menarik ya, tentunya seputar apa sih Kak? Seputar apa? Ada yang udah tahu tema kita di sore hari ini apa ya? Boleh banget juga tulis di kolom komentarnya nih ya. Boleh banget tulis di kolom komentar ya. Solo, Jawa Tengah tuh dari Kak Khalifa Firdani ya. Ada Kak Amel ya dari Pamulang. Hai kakak-kakak semuanya, selamat sore. Udah pada masak apa nih buat buka puasa nanti nih?
Ya, dari Sukabumi juga ya. Wow, luar biasa ya sore hari ini antusiasnya nih memang nih ya gitu. Nah, ini langsung aja ya. Mungkin ada yang udah tahu nih untuk tema di sore hari ini apa sih, Kak? Apa sih, Kak? Sore hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar tema yang sangat menarik tentunya ya. Bareng narasumber kita yang tentunya paling kece ya kan. Siapa lagi ya? Nanti aku bakalan kasih tahu pokoknya. Nah, di sini ya kan tema di sore hari ini adalah mata buram. Emang bikin hidup kita suram ya? Siapa ayo yang udah punya pengalaman mata buram ya kan? Terus gak bisa ngeliat cowok ganteng ya gara-gara matanya buram, padahal udah antusias banget lagi jalan-jalan sama teman-teman dan juga bestie-bestinya ya. Bestie-bestinya udah berisik banget ya. Ih, aku ngeliat cowok ganteng nih, cewek cantik ya. Ternyata kamu punya mata buram dan apa? Dan apa ya kan nggak bisa ngeliat kan, sayang banget ya gitu. Jadi di sini temanya adalah mata buram bikin hidup suram. Masa sih iya sih? Apakah betul ya kan? Mari nanti kita tanya-tanya sama dokter kita, narasumber kita terkece pastinya ya. Nah, di sini ya kan, apakah apa yang ditunggu-tunggu nih ya udah gabung atau belum? Ayo, coba. Udah gabung atau belum nih ya? Nanti kita bakalan kasih tahu juga ya. Pokoknya banyak banget tips-tips menarik tentunya nanti, dan kakak-kakak bisa banget ya. Kakak-kakak nanti bisa banget tulis aja di kolom komentar. Kak Ashila Putri ya dari Jawa Barat ya. Dari Jawa Barat nih ya. Hai Kak, dari kota mana nih? Mata buram bikin hidup suram. Bener banget ya Kak Putri Ayuna ya. Jadi untuk sore hari ini adalah mata buram bikin hidup suram ya tentunya. Oke, di sini sudah siapa, coba tebak siapa yang dari tadi penasaran banget nih ya? Siapa yang dari tadi penasaran banget nih? Siapa yang dari tadi penasaran banget nih ya? Tentunya kita udah menghadirkan ya narasumber kita ya. Boleh say hey dulu dong bagi semuanya nih. Hai dok, selamat sore. Gimana nih dok nih sore hari ini ya, lancar ya puasanya ya dok ya? Gimana Alhamdulillah kabarnya, dok? lumayan lancar-lancar dikit, pasien tetap berdatangan. Ah gitu. Oke. Nah, nanti di sini ya dok ya, selamat datang juga nih ya dok ya sore hari ini. Tentunya thank you banget buat waktunya, udah menyempatkan waktunya buat gabung sama kita ya. Nanti banyak banget nih bestie-bestie yang udah gabung. Nanti tinggal ada yang mau sharing-sharing juga. Tentunya untuk hari ini ada tema yang sangat menarik ya dok ya. Tentunya mata buram bikin hidup suram ya. Sebelumnya di sini kenalin dulu ya dok ya. Mungkin pengen banget kenalan ya kan. Aku juga pengen banget kenalan sama dokter kita ya. Jadi di sini ya aku kenalan dulu ya dok ya. Tak kenal kata sayang, bukan berarti pengen dikenal disayang sama dokternya nih. Ya, oke, kenalin ya dok ya, aku Diana nanti yang bakalan bantuin bestie-bestie semuanya memandu acara sore hari ini ya, tentunya sampai dengan 1 jam nanti sambil menunggu buka puasa ya dok ya. Tentunya boleh dong nih, pasti bestie-bestieku nih dari tadi udah nanya-nanya terus, siapa sih kak narasumbernya. Boleh banget nih dok, silahkan boleh kenalan dulu deh. Oke, perkenalkan nama saya Dr. Taufik. Saat ini domisili ada di Balikpapan. Jadi mungkin kalau yang teman-teman ada di Balikpapan, sekitar Balikpapan, kita bisa ngomong gitu. Hai, lagi happy banget kapan? Oke, ada Dokter Taufik ya. Selamat datang Dokter Taufik, salam kenal ya. Buat bestie-bestie nih ya, udah aku kasih tahu tuh ya, namanya Dokter Taufik ya. Namanya Dokter Taufik nih. Nah, kali ini kan Dokter Taufik udah bergabung, jadi bestie-bestieku semuanya boleh banget ya, langsung tanya-tanya aja. Kalau nanti ya kan setelah materi kita berakhir, boleh langsung tanya-tanya aja, karena nanti aku juga bakalan kasih yang namanya sesi tanya jawab ya dok ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab juga nih gitu ya. Nah, maka dari itu di sini langsung aja nih ya. Untuk sore hari ini kan materinya adalah mata buram bikin hidup suram ya dok. Kadang bener gak sih mata buram itu bikin hidup suram nih dok? Karena apa? Karena untuk di zaman sekarang ini kan udah serba digital gitu ya. Udah serba digital, apa-apa pasti pakai gadget dan semuanya bisa diakses melalui handphone ya. Nah, ada nggak sih dok kira-kira dampak nih ya yang ditimbulkan di era digital, salah satunya dari kesehatan mata sendiri tentunya gitu.
Jadi kalau misalkan dari tadi ya kan temanya adalah mata buram bikin hidup suram dulu nih, kira-kira bener nggak sih dok gitu? Apalagi sekarang di era digitalisasi ya sangat-sangat berkembang tentunya. Apakah mempengaruhi apa kesehatan mata juga sih? Oke. Boleh dok, boleh Eh, dibantu kalau ya buat kita bahasa sharing-sharing lainnya nih itu ya kalau dok. mata suram, masa depan suram ya. Apa tadi? Mata suram, Oh iya. mata buram bikin hidup suram. Nah, ada Mata istilah yang buram. lain mungkin dulu waktu kita kecil juga sering juga diucapkan mata itu jendela dunia gitu kan ya. Artinya kalau matanya tertutup berarti jendelanya juga tertutup. Kalau teman-teman lagi di rumah terus jendelanya ditutup apa yang terjadi? Yaitu gelap gitu. Ya kecuali memang bukanya ya memang di malam hari ya pasti gelap juga kayak Betul. gitu. Artinya mata itu adalah Oke. sebagai respon. Jadi kalau di luar dari topik ya, jadi kalau mata itu juga sebagai bagian dari alat keseimbangan tubuh kita kayak gitu. Jadi mata, telinga sama anggota gerak itu adalah bagian dari keseimbangan tubuh kita gitu. Jadi misalnya sederhananya kalau saya tutup, terus saya jalan pasti akan nabrak sesuatu. Nah, artinya sama juga kalau dengan tanpa mata hidup kita itu hidup tanpa ada tujuan kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti kalau misalkan menurut dokter nih ya, ibaratkan adalah sebuah rumah, ada jendelanya ya kan. Kalau misalkan dibuka itu kan terang. Kalau misalkan semuanya ditutup jendelanya kira-kira gimana tuh gitu ya, Dok ya. Kira-kira gimana tuh perasaannya gitu ya. Tapi kalau misalkan dari segi medis sendiri nih ya, Dok ya, untuk kenapa sih kok bisa terjadi mata buram? Memang apa sih kalau misalkan kita kan emang sekarang kalau tadi aku berkaitan sama era digital yang sekarang udah serba pakai gadget ya, Dok ya. Bahaya-bahaya apa sih yang sebetulnya ditimbulkan dari gadget tersebut? Kok bisa sih kadang juga aku nih ya, apalagi yang sering banget di depan gadget gitu ya, tiba-tiba nih lagi pakai gadget ya kan tiba-tiba kayak burem gitu aja tiba-tiba. Itu kira-kira kenapa ya, Dok ya gitu? Apakah dari gadget tersebut harus ada porsinya, harus tidak berlebihan atau bagaimana Oke, nih, Dok gitu? pertama saya akan coba menjelaskan ini sesederhana mungkin dan sesingkat mungkin dan biar teman-teman bisa mudah untuk memahaminya dan juga saya pelan-pelan aja jelasinnya. Jadi yang pertama, komponen mata Oke. itu kan ada macam-macam. Nah, saya beratkan mata itu seperti kacamata ini. Nah, waktu saya tutup kacamata ini, maka saya akan bilang, dok, mata saya kok bisa gelap ya, kok mata saya nggak bisa ngelihat ya, kok mata saya buram. Itu adalah menurut saya kayak gitu. Artinya itu adalah sisi subjektif dari pasien atau yang teman-teman sampaikan kayak gitu. Yang menurut pasien itu sendiri, oh saya merasa mata saya nggak jelas nih dok. Nah, tapi menurut seorang dokter, belum tentu yang menurut pasien itu ada gangguan buramnya. Waktu diperiksa oleh dokternya, itu hasilnya juga sama kayak gitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh dokter-dokter. Jadi, waktu pasien menyampaikan ada gangguan matanya, harus dikonfirmasi oleh dokternya melalui pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini macam-macam. Nah, untuk kasus mata buram itu yang paling banget sederhana yang sering dilakukan itu adalah pemeriksaan visus atau ketajaman penglihatan yang kalau teman-teman lihat di sinetron atau film yang biasa ada di orang berdiri terus nanti membaca huruf paling besar huruf E atau gambar atau apa ya gitu. Nah, itu Oh salah iya. satu bagian dari cara untuk melihat atau menilai ketajaman penglihatan berdasarkan seorang dokter kayak gitu. Jadi bisa saja menurut pasiennya mungkin matanya buram tapi menurut dokternya bukan kayak gitu. Dan ini biasanya kalau di era modern ini banyak banget faktornya mulai dari ultraviolet dan itu bisa sumbernya bisa dari sinar matahari langsung atau dari gadget-gadget yang kita gunakan kayak gitu. Makanya biasanya ada batas jamnya. Jamnya biasanya paling aman itu sekitar 4 sampai 5 jam penggunaan, tapi itu biasanya sudah capek banget. Jadi kalau teman-teman habis menggunakan gadget, biasanya kita tidak sarankan untuk untuk terus-menerus kayak gitu. Jadi harus ada istirahatnya kayak gitu. Jangan lihat terus habis lagi kalau misalnya lagi kepoin orang kan biasanya Iya. aktif banget tuh bisa berjam-jam. Kepoin orang Iya, scroll terus ya sampai sampai puas gitu ya. sampai lupa waktu ya, Dok ya. Gitu. Oke, jadi kalau misalkan dari penggunaan gadget sendiri memang untuk maksimal penggunaannya di 4 sampai dengan Nah, 5 jam jadi gitu berarti ya, oke, Dok ya, saya tambahin untuk sedikit secara yang lagi. bagus Jadi kan gitu ya. biasanya ada dalam istilah kita itu namanya mata lelah kayak gitu. Kok namanya mata lelah kayak gini? Namanya itu Mm-mm. mata lelah. Jadi misalnya teman-teman charger HP gitu ya, charger HP atau lagi pakai HP tapi sambil di charger kan artinya
seharusnya tanpa di charger itu baterai HP-nya habis dalam 1 jam. Tapi dengan bantuan charger, artinya kan ada ekstra energi yang digunakan. Nah, makanya HP-nya itu jadi panas kan. Oh, nah, kalau sudah lama-lama kan baterainya akan menjadi drop kayak gitu. Jadi kalau di iPhone atau di Android biasanya ada kesehatan baterainya tuh sekian persen sih kayak itu kalau sudah lama digunakan. Nah, sama juga pada mata kita kalau misalnya sering digunakan untuk melihat benda sesuatu yang remang-remang, misalnya kita membaca tapi penerangannya kurang, atau misalnya melihat HP terus dengan jangka waktu yang lama, nah itu akan membuat mata kita akan jauh lebih cepat mengalami kelelahan kayak gitu. Nah, jadi namanya nanti mata buram itu. Kalau udah mata buram itu ibaratnya misalnya kan kalau lensa itu kalau misalnya kayak lensa kamera, kalau mau lihat ada titik fokusnya kan. Nah, jadi titik fokusnya itu yang sudah mulai terganggu kayak gitu. Gitu kalau sudah mata lelah kayak gitu. Oke. Jadi kalau untuk mata lelah sendiri ya, itu berarti titik fokusnya yang terganggu ya dok ya. Itu kalau misalkan mata lelah tadi juga apa namanya akibat yang ditimbulkan dari mungkin penggunaan gadgetnya kita yang terlalu banyak seperti itu ya. Kemudian ada juga dari sinar ultraviolet juga ya dok ya. Berarti kalau misalkan teman-teman kita, besti-besti kita ada yang berkegiatan di luar ruangan ya kan yang terpapar terus-menerus sinar ultraviolet itu juga bisa jadi penyebabnya Oke, juga nah berarti itu ya dok ya. lain lagi ceritanya. Dan itu masalahnya tuh bukan cuma mata buram, tapi juga bisa menimbulkan, memicunya tumbuhnya tumor atau tumor jinak di bagian mata. Yang biasanya teman-teman sebut namanya pterygium kayak gitu. Atau daging tumbuh yang di bagian putih-putih mata ini kan ada putihnya kan. Nah, itu dia tumbuh. Nah, itu menutupi bagian lensa mata kita. Nah, itu biasanya dipicu atau distimulasi atau dirangsang dengan adanya sinar ultraviolet. Dan itu juga lama kelamaan pasti bakal merusak mata kita juga gitu. Oke. Jadi emang untuk persinar-sinaran nih ya, entah itu sinar ultraviolet ataupun sinar radiasi yang dihasilkan oleh gadget kita, itu memang kalau misalkan kita menyerapnya secara berlebihan, pastinya juga akan berbahaya ya dok ya. Yang berlebihan nggak boleh. Tentunya di mata kita. Bukan lagi burem. Bukan lagi buram mungkin ya dok ya, tapi mungkin tidak melihat bisa jadi ya dok ya. Seperti itu ya dok ya gitu. Otomatis buram aja nih udah bikin hidup kita mungkin serasa suram ya, apalagi tidak bisa melihat sama sekali ya dok ya gitu. Nah, tapi kalau misalkan dari tadi nih kita ngomongin penyebabnya gitu kan ya dok ya, terus akibat yang ditimbulkan oleh gadget dan lain sebagainya. Kira-kira nih ya dok ya, kalau di sini mungkin ada tips-tipsnya atau enggak sih untuk mencegah itu semuanya? Ataupun mungkin ada makanan tertentu yang memang bagus dikonsumsi, ataupun mungkin ada makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Seperti itu tips-tipsnya mungkin apa nih Oke. dokter sendiri? Buat besti-besti. Oke, yang pertama kan konsepnya itu ada suatu penyakit itu yang tidak bisa dicegah, ada yang bisa dicegah. Kalau sifatnya kayak penuaan, kayak ibaratnya kayak katarak itu kan lebih dipengaruhi oleh usia tua kayak gitu. Walaupun ada faktor-faktor risiko yang lain. Nah, itu tidak bisa kita cegah gitu kan, karena usia terus bertambah. Tapi ada hal-hal yang bisa kita cegah kayak gitu, misalnya kayak paparan sinar ultraviolet. Nah, artinya kalau teman-teman memang aktif di luar, kayak teman-teman menjaga mukanya pakai sunblock, pakai sunscreen. Nah, juga kalau matanya dijaga pakai kacamata-kacamata yang sifatnya ultraviolet. Entah sifatnya itu yang pakai K atau pakai jenis-jenis yang lain juga bisa kayak gitu. Dan harganya sekitar 300-an, 500-an udah dapat yang bagus begitu. Artinya kita cuma investasi sekitar 300 ribuan, tapi untuk mencegah mata kita bisa sampai masa tua nanti. Dan ini pun yang saya pakai juga termasuk kacamata yang anti radiasi juga gitu, karena di pendidikan gitu kan kalau lagi misalnya lagi tindakan atau lagi ikut kegiatan operasi itu di bawah lampu itu kan keras banget, itu bisa mata kering juga. Nah, itu kan lampunya bisa puluhan meter kan juga kalau kena di luar kayak gitu. Jadi itu bisa bikin mata kering kayak gitu. Dan itu kalau mata kering biasanya gatal juga. Nah, jadi teman-teman yang aktif di luar pakai kacamata ultraviolet nggak apa-apa. Terus kalau yang misalnya dia kerjanya di tambang atau yang tukang ngelas atau mungkin punya suami yang aktifnya di luar juga bisa disarankan pakai kacamata hitam kayak gitu. Karena kalau cuma pakai kacamata ultraviolet itu pasti panas juga kayak gitu. Makanya biasanya pakainya warna hitam kayak gitu. Terus kalau misalnya punya orang tua kerjanya di kebun atau di tani, nah itu ada kan topi yang
ngeliling itu loh, yang topi petani yang apa namanya itu nggak tahu deh. Oh iya, Pokoknya itu ya kan bisa itu juga juga. bisa. Terus ya itu aja sih kurang lebih. Sama nanti sih kalau misalnya lagi pakai gadget kayak gitu, sebisa mungkin 1 sampai 2 jam itu diistirahatkan matanya, atau dengan latihan gerakan otot mata kayak gitu. Jadi dalam satu fokus, misalnya dengan apa namanya ini, posisi kepala tetap di depan, terus kemudian mata ke kiri sekian atau ke kanan itu diamkan 5 atau 10 detik, ke atas, kemudian ke bawah kayak gitu. Nah, habis itu dilakukan searah jarum jam kayak gitu, gerakan matanya, supaya otot-otot yang tadi kaku, setelah kita paksa untuk fokus sekian menit, sekian jam, itu bisa rileks lagi kayak gitu. Oke, jadi di sini ya kalau dari dokter sendiri memang berarti direkomendasikan banget nih ya besti-bestiku nih didengerin ya tadi ya. Bahwasanya direkomendasikan banget juga untuk menggunakan kacamata untuk apa yang ultraviolet gitu ya dok ya, kalau misalkan aktivitasnya di luar ruangan gitu ya. Kemudian kalau misalkan besti-bestiku mungkin nih di sini penggunaan gadgetnya memang sedang tinggi kayak gitu ya, itu bisa banget tadi pakai terapi ya dok ya. Salah satu terapi berarti ya dok ya sama saja ya untuk Tenang. yang apa namanya olahraga mata mungkin ya, itu ya senam mata ya. Senam mata itu juga bisa banget nih besti-besti. Jadi kalau misalkan ternyata aktivitasnya tinggi pakai gadget terus ya kan, terus nggak bisa istirahat maksimal, boleh selama 2 jam sekali mungkin bisa apa namanya senam mata ya dok ya gitu. Di apa waktunya 5 menit aja mungkin ya dok ya gitu, 5 menit atau sampai 10 menit untuk senam mata sebentar. Kemudian kacamata hitam ya dok ya, itu juga bisa banget digunakan buat kakak-kakak besti-besti mungkin yang punya suami, saudara ya kan yang kerjanya di tambang ataupun di luar ruangan gitu ya dok ya. Jadi seperti itu nih besti-besti ya, banyak banget tadi ya yang udah kita kasih, sampai dikasih tahu nih ya cara buat olahraga senam mata tuh ya, kanan kiri atas bawah searah jarum jam ya. Gitu nanti boleh banget dipraktekin tentunya ya, karena itu membantu banget, mungkin bisa untuk merelaksasi mata juga ya biar aktivitasnya semakin maksimal juga tentunya ya dok ya gitu. Karena sama aja nih kayak tadi yang dokter kasih tahu, kalau misalkan kita ngecas handphone ya kan, lagi pakai handphone terus dicas itu kan pastinya bakalan panas ya, otomatis nanti kinerjanya juga kurang maksimal, cepat rusak juga gitu ya. Sama aja kayak gitu mata juga seperti itu ya dok ya pastinya ya, kalau terus-terusan dipakai juga pastinya akan seperti itu. Maka dari itu untuk menghindari mata buram ya karena beberapa faktor tadi, berarti kita juga harus selalu siap sedia untuk menjaga aktivitasnya kita juga biar tidak buram juga nih matanya ya. Nah di sini ya dok ya kayaknya udah banyak banget yang udah mulai bertanya-tanya dan pengen banget nih ya dijawab-jawab pertanyaan sama dokter ya. Sama dokter siapa, ada yang masih inget namanya tadi? Coba dokter keceku nih siapa nih? Jauh banget ya dok ya dari Balikpapan ya. Bener ya tadi dari Ya. Balikpapan ya dok Kalau ya? jalan kaki ya jauh. Oke, dari Balikpapan ya. Oke, nah di sini nih udah ada beberapa pertanyaan dari bestiku tercinta nih dok nih ya. Ada 3 pertanyaan, nanti kalau ini langsung dijawab aja ya dok ya. Kalau ada pertanyaan langsung dijawab aja. Ini dari Kak Etnis Saros ya, pertanyaannya gini dok. Dok, apa yang menyebabkan rabun mata kanan dan kiri jumlah rabunnya berbeda dok? Adik saya mata kanan -2, yang kiri -3 nih dok. Kenapa kok bisa berbeda nih dok antara kanan dan kiri gitu? Kalau Kak Etnisa Ros ya gitu. Boleh dijawab aja nih dok. Jadi bagusnya Tuhan itu dia menciptakan sesuatu itu pasti dengan menciptakan keseimbangan. Jadi kadang kita itu mungkin punya 2 mata, tapi ada yang mungkin kalau lagi tiduran teman-teman lebih senang ke sebelah kiri kayak gitu. Artinya kalau miring ke sebelah kiri kayak gitu, atau miring ke sebelah kanan. Jadi ada pada keadaan-keadaan tertentu itu kita lebih dominan miring ke sebelah kiri. Nah, kenapa yang kok misalnya anggaplah sebelah kiri itu -3, kenapa sebelah kanan enggak -3 gitu. Nah, itu dia menciptakan, misalnya di sini -3, terus di sini -2. Jadi yang ini itu berusaha untuk menyeimbangkan dari minus yang sebelahnya ini kayak gitu. Jadi tapi ini bukan hitungan-hitungan matematika ya. Jadi ini bukan berarti -2 tambah -3, nggak kayak gitu konsepnya. Jadi dia adalah fungsinya dalam sistem tubuh kita itu untuk mencapai titik keseimbangan supaya badan kita tadi atau mata kita itu berasa tetap nyaman kayak gitu. Makanya kalau ada orang juga kan ada yang mata juling atau apa kayak gitu, kalau noleh ke sebelah kiri, ada yang dia nggak bisa noleh sebelah kanan. Nah itu titik keseimbangannya udah nggak sampai ke sana kayak gitu.
Jadi ya kurang lebih sebenarnya kayak gitu. Oh, berarti kalau misalnya berbeda gara-gara karena apa titik keseimbangannya yang memang Artinya berbeda ada gitu ya. faktornya, tergantung Kalau faktornya misalkan sih. yang Jadi sebelah faktornya kiri, masing-masing. Kalau penyebabnya dan ini kan nggak, orang misalnya main gadget satu hari nggak bisa langsung bikin mata minus hmm, kayak gitu. Ada suatu perilaku yang dilakukan berulang-ulang kayak gitu. oke, oke. Berarti kalau misalkan sebelah kiri 3 nih, berarti kalau yang lebih besar nih kira-kira karenanya kenapa? Lebih banyak apanya nih dok? Misalkan sebelah kirinya 3, sebelah kanannya 1 Ya, gitu. Yang lebih banyaknya nih karena kemungkinan dia apa lebih ya? senang kalau berbaring sebelah kiri, sebelah kanan. Oh, oke. Berarti kebiasaan kebiasaan berbaringnya kita juga mempengaruhi untuk minusnya Tapi kita bukan juga gitu ya. bukan berbaring ya, Berbaring maksudnya bukan terus berbaring biasa, tapi berbaring sambil main gadget atau main membaca kayak gitu loh. ah, oke oke. Berarti berbaring akan miring ke kiri terus sambil main gadget, jadinya otomatis yang sebelah kiri jadi jauh lebih besar minusnya daripada yang kanan. Seperti itu ya. Oke, berarti seperti itu nih Kak Nisaurus ya. Jadi kenapa sih untuk rabun mata nih ataupun rabun mata jauh ya tentunya ini minus ya, itu kok bisa beda-beda sih antara kanan dan kiri kayak gitu ya. Karena tadi ada perilaku-perilaku tertentu yang sering di apa namanya dilakukan oleh kita yang memang itu apa kalau Tuhan itu menciptakan sebuah keseimbangan ya itu sudah tidak seimbang Iya. lagi gitu ya dok ya, mungkin seperti itu ya atau bagaimana? Makanya kan kalau nggak seimbang kan ditinggalin Ya aja. seperti itu ya. Oh gitu. Iya kalau udah asik tinggalin aja ya dok ya. Aduh kayaknya pengalaman banget nih dok nih, nanti di belakang boleh Kacau nih, kacau. sharing-sharing juga nih ya yang ditinggalin yang Bentar apa. lagi buka puasa nih. Oke oke. Oh di sana udah buka Belum. puasa dok? Oh belum ya, belum ya, aman ya dok ya. Aku kan deg-degan nih. Berarti kalau Kalimantan nih waktu Indonesia mana? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Kalimantan nih waktu Indonesia mana? Tengah ya, oke oke. Kita lanjut ya dok ya, pertanyaan selanjutnya dari Kak Ed Nurvia Yosia nih. Dokter, idealnya berapa bulan sekali sih anak memeriksakan kesehatan mata ke dokter? Apakah saat dirasa ada gejala saja atau memang harus rutin dok? Itu buat anak-anak nih, bunda-bunda nih dok yang tanya nih, Bunda Nurvia Eh, Yosian. ini tergantung ini ya, jadi Kesehatan tergantung mata anak. kalau memang anaknya sering pegang gadget, sering mungkin dia punya ada kutu buku. Jadi sebenarnya bukan masalah kutu bukunya, tapi jarak membacanya itu yang salah kayak gitu. Jadi kalau membaca bukan kayak lagi males nyontekin kayak gitu ya sampai nunduk kayak gitu. Tapi ada jarak baca itu minimal 30 cm kayak gitu jarak baca. Nah, itu. Jadi kalau misalnya anak-anak kita punya kebiasaan kayak gitu, berarti kita harus menjaganya atau mencegahnya jauh lebih dini kayak gitu. Karena kalau anak-anak yang pada umumnya biasanya cukup 2 tahun sekali untuk periksa mata. Tapi kalau misalnya intensitas yang seperti saya bilang tadi, mungkin dia sering pakai gadget, terus dia sering mengeluhkan matanya kering, terus kemudian dia bilang, "Ma kok saya di depan-depan kok agak buram-buram ya," kayak gitu. Atau dia bilang anaknya, "Ma kok saya pusing-pusing aja ya," padahal dia nggak lagi itu, "Ma, apa," kayak gitu. Nah, itu mungkin kenapa dia pusing, karena reaksi matanya itu loh mencapai titik fokusnya itu loh. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah pegang kamera atau pegang HP kan, kalau misalnya mau foto tapi nggak fokus-fokus kan dia kayak goyang-goyang terus kan. Mencari titik fokusnya kayak mencari, kalau teman-teman yang mungkin pakai HP Oppo atau HP yang kayak kalau Samsung sih auto ya. Kayak iPhone juga auto. Pokoknya auto kan, dia auto mencari wajah kan. Nah, jadi kalau yang mungkin anak-anak yang sedang mulai terganggu itu dia mencari titik fokusnya tuh yang mulai terganggu kayak gitu. Nah, titik kena gangguan tadi itu yang bisa menstimulasi gangguan seperti gejala pusing kayak gitu, pusingnya terus-terusan kayak gitu. Nah, jadi kalau sudah kayak gitu biasanya periksakan aja 6 bulan sekali. Oke, berarti kalau untuk berarti kalau di sini idealnya berapa bulan sekali anak memeriksakan Sama kesehatan kayak mata? lansia juga. Berarti kalau saran dari dokter nih 6 bulan sekali ya gitu. Oke, 6 bulan sekali ya. Sebetulnya lebih bagusnya walaupun tanpa ada gejala kita memang harus udah sering kontrol ya dok ya, sering memeriksakan kesehatan mata kita ya. Apalagi kalau misalkan udah ada gejala-gejalanya, apalagi anak-anak dalam masa pertumbuhan ya dok ya kayak gitu. Kalau dari dokter sendiri nih di sini kan aku juga sering lihat nih ya buat anak-anak yang sekarang masih umur mungkin sekitar 7, 8, 9, 10 kayak gitu ya. Itu udah mulai mata minus ya.
itu memang dari apa namanya, dari kecilnya banget mungkin faktornya adalah cuma mungkin main game, atau ada faktor-faktor yang lainnya nih dok? Ada nggak sih misalkan faktor dari genetik sendiri untuk mata Ada bunda kalau tersebut, katarak misalnya atau ya, kalau faktor keturunan? katarak ada katarak kongenital atau katarak yang kalau katarak itu sederhananya ada masalah di bagian jadi kalau ini mata, terus ini bagian depan mata kita itu, nah dia tuh yang katarak itu posisinya ada di depan sini kayak gitu. Jadi bukan di bola matanya itu. Nah itu yang pada kondisi katarak kayak gitu. Nah itu pada anak-anak tertentu itu bisa terjadi kondisi katarak kongenital atau kataraknya dari sejak lahir. Terus kemudian juga bisa juga karena misalnya ada infeksi itu, jadi misalnya ibunya punya mm, infeksi menular seksual tuh. Jadi waktu dilahirkan anaknya lewat kan. Nah, terus kena di bagian matanya tuh juga bisa dari infeksi ke sana. Terus kenapa sih pada anak-anak zaman sekarang kok lebih banyak sih yang pakai kacamata, bahkan tebal-tebal banget kayak gitu. Nah, itu sebenarnya karena pola asuh juga sih. Anak-anak sekarang sadar nggak sadar kalau anaknya nangis pasti dikasih HP kayak gitu. Nanti disuruh nonton Upin Ipin kayak gitu. Nanti disuruh nonton Upin Ipin. Nanti waktu ada tamunya atau ada kakek neneknya datang kayak gitu mau ngajak main anaknya, dia udah nggak fokus lagi sama orang-orang sekitar karena dia sudah terbiasa ketika dia rewel, ketika dia nangis, ketika dia minta sesuatu di dirayunya pakai HP tadi kayak gitu. Artinya nanti dan itu melekat gitu loh sampai anak itu bertumbuh besar kayak gitu. Oke, jadi memang ada yang dari lahir juga ya, kemudian ada yang dari memang kebiasaan-kebiasaan yang seperti tadi ya, kebanyakan main gadget dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk anak-anak sendiri nih dok ya, untuk anak-anak sendiri karena aku juga sering melihat ya, mungkin ada keponakanku bahkan atau saudara-saudaranya aku, tetangga-tetangganya aku nih ya, anak bayi aja nih udah dikasih gadget nih dok. Untuk idealnya sendiri nih ya, anak-anak bisa menstimulus untuk si gadget ini ya kan, biar mungkin tadi nih titik fokus yang nggak terganggu dan lain sebagainya, itu umur berapa sih dok sebetulnya gitu? Udah boleh nih dikasih gadget nih, itu umur berapa Jadi sih kalau bagusnya anak gitu? itu, kalau ada istilahnya tumbuh kembang kan, jadi tumbuh kembang itu proses perkembangan anak, mulai dari dia lahir sampai nanti usia 5 tahun itu ada grafiknya kayak gitu. Jadi anak itu di usia sekian harus bisa apa-apa sih kayak gitu. Nah pada usia 3 bulan, anak itu baru mulai ngerespon loh bola matanya gitu, baru bola mata ya. Jadi misalnya digerak-gerakan sesuatu, baru dia ngikutin gerakannya. Nah, biasanya amannya kena sudah mulai matang itu kalau usia udah 2 tahun kayak gitu untuk matang. Kenapa sih kok baru sampai usia matang baru dibolehkan? Orang lagi tumbuh kan, lagi proses grow up gitu, lagi proses berkembang. Kalau ada faktor radiasi yang masuk, maka dia akan memperlambat atau merusak dari proses pertumbuhan tadi kayak gitu. Oke, berarti kalau di sini bunda-bunda semuanya ya, mungkin boleh banget diperhatikan nih buat yang punya anak-anak dalam masa pertumbuhan ya. Mungkin di sini stop dulu deh bun, jangan dikasih dulu gadgetnya ya sebelum umur 2 tahun mungkin matang untuk semuanya ya dok ya, gitu ya. Gitu. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih dok dari besti-bestiku tercinta juga dari Kak Khalifa Firdani ya. Dok, apakah selain faktor penyakit mata burem juga bisa menyebabkan karena merokok? Bisa nggak dok untuk selain faktor penyakit mata burem juga bisa disebabkan karena merokok nih? Bisa atau enggak nih kaitannya sama rokok nih Ya itu mungkin? bisa juga ya. Jadi dari Gimana nih dok? rokok itu kan ada punya kandungan toksisitas atau kandungan racunnya. Nah terus secara tidak langsung juga waktu kita merokok kan tidak ada orang asapnya yang ditelan kan, pasti dikeluarkan kan. Nah hembusan Iya asap itu betul. juga bisa mengiritasi di bagian bola mata. Tapi pasti yang orang denial atau yang membantah terus atau yang saya udah lama ngerokok mata saya baik-baik aja. Nah jadi kan prosesnya nggak langsung kan. Jadi misalnya hari ini ngerokok terus saya tiupkan ke mata teman saya, nggak tiba-tiba langsung buta kan, nggak begitu konsepnya kan. Tapi ada proses yang terus menerus kayak gitu. Jadi terus menerus paparannya terus berulang, akhirnya lama-lama terjadi kerusakan di bagian matanya. Dan itu biasanya karena kerusakan mikrovaskularnya kayak gitu. Jadi kan mata kalau teman-teman misalnya kemasukan benda asing atau kayak debu atau apa, pasti matanya langsung merah kan.
Nah, tapi waktu Iya kita nggak betul. lagi infeksi atau nggak kena debu-debu, kok mata kita putih kan? Nah, itu artinya pembuluh darahnya waktu kena debu itu dia melebar kayak gitu. Nah, sama juga pada kasusnya nanti kalau misalnya lama kelamaan, pembuluh darah yang di belakang mata kita itu yang bisa pecah kayak gitu, yang bisa menimbulkan mata mendadak kayak gitu. Jadi pada kasus-kasus misalnya kasus glaukoma akut atau mata yang orang dengan kencing manis atau diabetes itu matanya bisa tiba-tiba buram kayak gitu. Matanya bisa tiba-tiba nggak bisa ngelihat kayak gitu karena ada suara motor, Hmm. karena ada ini, Ya ada nggak apa-apa dong, nggak karena apa-apa. ada apa namanya, karena ada peningkatan tekanan di dalam bola matanya. Jadi di dalam bola mata teman-teman itu bukan isinya dagingnya, tapi isinya kayak semacam air gitu loh. Jadi ini misalnya bola mata, terus ini di dalamnya ada air gitu. Nah, air ini yang menjaga keseimbangan bola mata. Kalau air ini udah habis ya kempes matanya kayak gitu. Oke, berarti memang untuk si rokok ini memang mempengaruhi ya dok ya, mempengaruhi yang namanya apa namanya tadi mata buram dan juga mempengaruhi kesehatan mata kita ya, gitu ya. Untuk rokok memang mempengaruhi ya dok ya. Nah selain itu nih dok nih, aku kan juga pernah denger nih ya bahwasanya untuk kalau misalkan kita banyak juga makan makanan yang manis ya, seperti halnya mungkin roti, kue dan segala macam-macamnya itu ya kan, permanis-manisan intinya itu juga memang mempengaruhi untuk kesehatan mata kita gitu ya, atau biasanya mungkin ada apa namanya, pokoknya gangguan mata kita itu ya, gangguan fungsi penglihatan kita itu terganggu dari kita itu sering banget makan yang gula-gula seperti itu Iya, ya dok. masalahnya ya, walaupun sebanyak apapun kita makan yang manis-manis, muka kita tidak akan berubah menjadi manis kayak gitu. Jadi manis itu, iya. Aduh Manis, bisa manis aja, itu oke cuma benar-benar. sampai di lidah kayak Iya gitu. iya iya. Artinya sesuatu yang teman-teman makan itu sesuatunya cuma sampai di lidah. Selebihnya masuk ke dalam tubuh teman-teman akan diserap sebagai makanan yang biasa aja kayak gitu. Dan pengaruhnya itu seperti yang saya bilang tadi itu loh, glaukoma akut atau kasus-kasus yang pada orang kencing manis. Nah, itu matanya bisa tiba-tiba menjadi buta gitu. Bukan buram lagi, tapi langsung buta kayak gitu. Dan itu biasanya dia pasien yang ngeluhkan matanya tiba-tiba sakit terus tiba-tiba nggak bisa ngelihat kayak gitu. Dan waktu ada namanya pemeriksaan tonometri kayak gitu atau mengukur tingkat tekanan di dalam bola mata gitu. Pas diukur ternyata tingkatan bola matanya itu harus meningkat kayak gitu. Jadi harus diturunkan tekanannya kayak gitu lewat cairan infus, lewat obat-obatan tertentu kayak gitu. Oke, jadi itu kan tadi terkait apa namanya ya, merokok itu juga dapat menyebabkan gangguan fungsi penglihatan. Terus tadi juga ada makanan yang manis-manis, berarti kan kita secara nggak langsung dari tadi udah tahu ya dok ya, makanan yang sebetulnya boleh mungkin konsumsinya tidak boleh berlebihan ya, apalagi merokok itu kan memang selain apa untuk merusak fungsi penglihatan dan juga badan kita juga bisa jadi rusak-rusak semuanya ya kalau misalkan terus-terusan dikonsumsi gitu ya. Nah, sekarang nih kira dok, sayur ataupun makanan-makanan apa aja sih yang bagus banget, yang mungkin mengandung mungkin banyak vitamin yang bagus banget untuk menjaga kesehatan mata? Itu mungkin saran buat bunda-bunda juga nih yang punya anak-anak kecil ya kan, kadang kan susah makan sayur dan lain sebagainya. Itu kira-kira apa sih dok yang bisa kita kasih gitu buat anak-anak kita ataupun buat kita sendiri nih untuk menjaga kesehatan mata Iya. dok? Jadi banyak sih ya yang paling awam biasanya dikenal itu wortel kayak gitu kan. Terus ada alpukat kayak gitu. Terus Hmm. ada kacang-kacangan juga bisa kayak gitu. Dan intinya sebenarnya makan makanan yang sehat tadi itu murah kayak gitu. Jadi sehat itu murah sebenarnya. Yang mahal itu sakit kayak gitu. Kan kalau berobat gitu-gitu kan mahal Yang semua kan. mahal itu Nggak sakit. ada berobat gratis kan. Nah, jadi sebenarnya Iya betul sehatnya itu banget, yang murah benar-benar. kayak gitu. Kayak makan makanan tadi. Nah, jadi titik beratnya itu sebenarnya adalah membiasakan anak untuk mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah kayak gitu. Karena tidak semua anak itu dengan tesnya yang kadang anyep, kurang pahit kayak gitu. Karena salah pengolahan aja sebenarnya kan. Andaikan orang tuanya pintar masak atau orang yang memasak itu jago, biasanya sayur-sayuran itu akan rasanya jauh lebih enak kayak gitu. Gitu. Iya. Oke, buah-buahan Alpukat, seperti alpukat gitu ya. Kalau wortel dari terus dulu tuh ya hmm, kasih banyak sih. tahu ya. Udah dikasih tahu nih ya sama guru-guru kita, sama mama-mama kita bahwasanya wortel ini bagus banget untuk kesehatan mata. Dan juga tentunya tadi ada juga
juga tentunya pola hidup yang sehat gitu ya, yang harus kita lakukan seperti tadi ya, ada apa namanya, kita porsi untuk menggunakan gadget juga harus benar-benar diperhatikan. Anak-anak juga harus umur 2 tahun dulu baru boleh menggunakan gadget gitu ya dok ya. Itu memang salah satu beberapa cara ini kesehatan mata dok tentunya gitu. Nah dari dokter sendiri nih, dari tadi kan aku yang udah milihin nih ya dok ya, pertanyaan-pertanyaan dari Besti nih ya. Mungkin nih ya ada yang pengen langsung banget nih ya nanya sama dokternya, nggak lewat aku nih dok, boleh banget dok, pilih deh salah satu pertanyaan yang pengen banget, mungkin di Banyak banget. sharing juga gitu, boleh banget. Nanti boleh di ini ya dok ya, dikasih tahu nih apa namanya, usernya siapa, pertanyaannya apa, nanti boleh langsung dijawab aja, boleh aja dok, langsung pilih salah satu. Siapa tahu nih bestiku lagi nggak pengen ya langsung nih, dari tadi kan aku yang pilihin gitu ya, pengen nih ya kan sebagai apa namanya something spesial nih ya, aku pertanyaan dipilih langsung mungkin dari dokter gitu. Ini coba Boleh banget dong, kita langsung jawab silakan pertanyaan dari Norvia Yosian. Ini kan dia bertanya pertanyaan kelanjutan yang tadi kan. Kalau ada yang bertanya, kalau sebelumnya kan efektifnya berapa bulan sekali sih kita melakukan pemeriksaan mata. Dan ini dia bertanya kalau misalnya apa efek buruk jika tidak pernah melakukan pemeriksaan koreksi kelainan mata minus yang dalam minum. Jadi banyak ya. Ini kita bedah satu-satu dulu. Jadi yang pertama bisa juga karena kalau apa namanya tuh, kalau mata minus, kalau misalnya mata minus, kalau dia lagi hamil itu disarankan untuk melakukan pemeriksaan ke matanya di trimester yang pertama gitu. Waktu hamil pertama itu harus periksa ke dokter mata dulu kayak gitu, supaya nanti dilihat apakah ada resiko untuk terlepas nggak sih retinanya kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya dokter kandungan kalau mata minusnya itu lebih dari 5, biasanya disarankan untuk operasi. Tapi kalau dari dokter mata, berapapun mata minusnya, selagi tidak ada resiko untuk terlepasnya dari mata itu, biasanya diizinkan untuk operasi kayak gitu. Jadi itu ada perbedaan sudut pandang antara dokter spesialis mata dengan spesialis kandungan. Terus yang kedua, kalau misalnya mata minus terus bertambah, biasanya akan mempercepat mata lelah tadi gitu, karena dia akan terus berusaha mencari titik fokusnya. Terus yang ketiga itu biasanya kalau teman-teman jarang melakukan pemeriksaan matanya, biasanya ada keluhan kepala sering pusing kayak gitu. Dan itu bukan pusing melayang-layang kayak gejala vertigo atau pusing-pusing biasa yang pusing migrain atau yang semuanya kayak gitu. Jadi pusingnya tuh biasanya ada di bagian bola matanya itu loh, agak apa ya, di bagian bola mata, jadi biasanya agak dari belakang mata sini sampai ke bagian depan ini biasanya rasanya pusing kayak gitu. Nah itu salah satunya kalau terjadi pusing itu biasanya disebabkan karena pertambahan dari ukuran lensanya yang minus mata yang bertambah gitu. Terus nah ada juga yang berikutnya karena masalah katarak kayak gitu ya kan katarak itu ada tingkatannya, ada yang matang, ada yang belum matang, ada yang sudah matang banget kayak gitu. Nah kalau nggak dikoreksi biasanya udah kebablasan kayak gitu. Jadi apa namanya, yang harusnya bisa diselamatkan tapi karena nggak diperiksa lagi, jadi kataraknya itu udah nggak bisa diselamatkan lagi gitu. Karena katarak itu kan biasanya untuk sampai saat ini itu terapi utamanya pakai di operasi. Operasinya itu bisa di laser, bisa dengan sayatan kecil kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti ya nyambung dari pertanyaan Kak siapa ya tadi ya, yang anak-anak ya itu juga udah kalau misalnya tahan oleh aku hamil itu juga penting banget, bukan cuma dokter ya akan dididik baik, tapi juga penting juga misalkan juga ke apa namanya, ke dokter mata juga ya, gitu sudah mulai dari gitu ya, disarankan seperti ya gitu. Nah, kemudian tadi katarak itu kan ada ya dok ya. Dan itu kalau misalkan katarak ya, itu kan karena memang yang paling sering ada faktor ya, faktor usia ya, gitu, karena sudah usia dan sebagainya. Tapi ada nggak sih dok apa yang pernah katarak anak atau belum ya, itu ada Keputus.
Oh, tertutup. Langsung intinya, coba inti pertanyaannya. Intinya adalah kalau misalkan nih ya dok, untuk sekat bisa nggak sih orang anak-anak yang belum ya gitu. Saya bentar. Gimana? Jadi kalau tadi katarak ya dok ya, ada nggak sih kasusnya untuk katarak ini menyerang anak-anak ataupun orang belum? Ada tadi kan yang katarak yang terjadi pada usia anak-anak kayak gitu, atau yang disebut katarak kongenital kayak gitu, dan itu biasanya kena di dalam bola matanya kayak gitu, karena itu terjadi akibat proses di dalam rahimnya kayak gitu. Jadi itu memang proses perkembangan matanya kayak gitu yang terjadi, yang itu yang menyebabkan katarak kongenital. Oke, berarti Itu sih. berarti kita dari dalam kandungan juga bukan cuma kalau dengar kan ya udah aja yang udah lanjut usia aja, ternyata tidak ya, kalaupun begitu kan juga perlu memeriksakan juga ke dokter mata juga ya, dok. Itu pentingnya dok ya, gitu ya, biar ya buat bedanya. Saya Ya. terakhir pernah ketemu pasien katarak itu usia 30. 30 tahun. Jadi ya itu tadi, jadi pertama mungkin ada resiko-resiko yang lain atau faktor-faktor yang lain yang bisa menyebabkan yang tadi, tapi pada intinya statement atau pikiran kalau katarak itu cuma terjadi pada usia lanjut itu sudah dipatahkan dengan kondisi-kondisi yang saat ini, karena banyak banget kan faktor perancunya seperti kayak radiasi, seperti kemudian kebiasaan kita yang kayak main ganja dan kawan-kawan, nah itu bisa mempercepat proses penyakit itu sendiri kayak gitu. Makanya sekarang orang kencing manis, orang darah tinggi di bawah 30-an pun udah banyak kayak gitu. Ini aku dong kebetulan darah tinggi juga gitu. Jadi apa namanya kebetulan nggak jadinya minum kan ya. Tapi ngomong soal itu ya, kalau tadi kita ngomong sekarang udah ya bahwa dari kita apa namanya dari itu kita jadi juga ada resikonya juga. Ya mungkin tidak hanya lanjutnya juga nih ya gitu. Padahal di situ dokter mengatakan ada kalau tadi mengatakan makanan-makanan sehat juga di sini nih juga salah satu juga nih ya sahabat kita yang nanya dari Afriko ya Afriko, terus apakah benar olahraga angkat beban dianjurkan bagi penderita mata minus? Kira-kira benar apa nggak dok olahraga angkat beban dianjurkan bagi penderita mata minus ini? Kakak Afriko dok. Sebenarnya sih hubungan secara langsungnya sih nggak ada, artinya orang mengangkat beban minusnya bertambah nggak kayak gitu juga kan, karena yang sebenarnya caranya itu yang harus diperhatikan kayak gitu. Kalau waktu ngangkat beban itu jangan merem kayak gitu loh. Jadi jangan waktu ngangkat barbel kayak gitu sampai merem kayak gitu, karena tekanannya akan lebih besar di bola matanya kayak gitu. Gitu aja sih. Oh, gitu. Berarti caranya saja ya dok ya, gitu yang lebih diperhatikan, bukan berarti olahraganya itu yang salah gitu ya. Orang melahirkan tadi. Dalam olahraganya itu jadi kalau orang melahirkan kan bidannya pasti nyuruh begini, ayo ibu ngedan, terus napasnya jangan tutup matanya ya, kayak gitu pasti bidannya bilang begitu. Karena kalau matanya ditutup kan tekanannya lebih besar kan di bola matanya, jadi yang itu yang bisa orang habis melahirkan kok tiba-tiba matanya buram sih gitu. Nah itu salah satu penyebabnya gitu. Oke, berarti penyebabnya itu ya dok ya, salah satunya bukan yang salah ya berarti ya, tapi cara ya, kalau misalkan angkat beban itu juga nggak apa-apa, yang penting pas angkat beban nggak angkat beban kehidupan orang lain merem gitu ya, bisa juga ya melotot gitu. Oke.
Nah, ini kayaknya ya bisa jadi the last question ya dok ya dari Kak Etni Taros juga nih. Dok, bener gak sih kalau ibu hamil ini yang matanya rabun tidak boleh melahirkan secara normal? Kalau bener kenapa sih dok? Ibu hamil yang matanya rabun ya, ini gak dikasih rabunnya jauh yang dekat itu yang matanya rabun itu memang gak boleh ya melahirkan secara normal atau tadinya Nah, itu yang dok? saya bilang tadi, ada perbedaan persepsi antara dokter mata dengan dokter kandungan. Kalau dokter kandungan itu biasanya mata -5 ke atas itu bisa. Meningkatkan dari kepala sampai dengan anggota gerahnya. Nah, itu akan berpengaruh kepada pasiennya. Tapi kalau dari dokter mata sebenarnya nggak ada pengaruh secara langsung. Nah, tapi dengan catatan dia harus dilakukan pemeriksaan awal kayak gitu. Jadi harus diperiksa dulu pada kehamilan pertama itu, diperiksa dulu matanya ada resiko untuk terlepas nggak sih matanya. Kalau misalnya nggak ada, itu aman-aman aja lahir normal kayak gitu. Gitu. Jadi lebih amannya itu kalau mau saya boleh nggak sih lahir normal atau enggak? Jadi lebih baik kalian itu konsultasi dulu sama dokter kandungannya, sama dokter matanya. Jadi aman-aman aja. Dan juga kalau misalnya nih dokter kandungannya bilang nggak boleh deh, kamu harus operasi. Nah, nanti bawa surat keterangan dari dokter matanya kayak gitu. Jadi pasien juga boleh memilih kayak gitu. Jangan apa artinya bukan berarti setiap keputusan dokter itu adalah keputusan yang paling baik, enggak juga. Tapi yang kita berikan adalah berusaha untuk menjadi sebuah deal breaker yang menjadi keputusan terbaik untuk pasien dan juga untuk dokternya kayak gitu. Nah, tapi untuk tindakannya setuju atau enggak itu adalah keputusan mutlak dari seorang pasiennya kayak gitu. Gitu. Jadi kalau di sini berarti ibu hamil memang tidak boleh secara normal itu nanti ya dok ya, lakukan dulu pemeriksaannya gitu ya, pemeriksaannya ke dokter kandungan dan juga tentunya ke dokter mata juga gitu ya dok ya. Kalau jika kita akan ya dok ya gitu, karena banyak pertimbangannya juga ya, tidak mengharuskan juga tidak mengharuskan juga bahwasanya berarti salah ya, kalau aku bilang sih boleh salah juga ya, mati tidak boleh melahirkan secara normal, berarti boleh ya dok ya, asal tadi ya sudah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentunya. Karena kalau di masyarakat itu kan gini kan, semua itu berlaku berdasarkan testimoni kan. Misalnya saya mata minus, terus dia ketemu sama geng-geng di posyandunya kayak gitu. Saya kemarin mata minus disuruh operasi. Nah, isu-isu inilah yang tersebar di masyarakat kayak gitu. Jadi padahal dia belum melakukan pemeriksaan, belum dia konsul, belum ini itu kayak gitu. Dan setiap pasien itu kan berbeda-beda kayak gitu. Makanya kalau cinta sama badanmu itu bukan mendengarkan orang lain, bukan berarti orang lain mengingatkan kayak gitu tentang kesehatan kalian gitu. Tapi kita sendiri yang harus sadar akan kesehatan kita gitu. Makanya kita mungkin secara rutin 6 bulan sekali sebelum ada gejala untuk periksa kayak gitu. Gitu. Oke tuh benar tuh basic semuanya ya. Jadi kadang nih ya orang terdekatnya kita ya, orang kita nih ya, bisa jadi itu tidak semuanya benar. Kita cuma mendengarkan aja rumor aja ya gitu, bukan dari ahlinya langsung, ibaratnya seperti itu kan. Memang kebiasaan tetangga kita masyarakat itu seperti itu ya. Gitu, jadi memang butuh yang namanya edukasi seperti ini, kita sharing juga nih basic jadi pada tahu ya gitu. Jadi memang dilakukan pemeriksaan dulu biar tahu yang seharusnya harus dilakukan itu seperti apa kayak gitu ya. Nah, buat kayaknya dokter masih 10 menitan lebih kok. Oke. Aku dari tadi ada WhatsApp kayaknya udah ada berkumpulan. Masalah ini mau kan buka puasa kan nggak enak ya. Gitu kan. Tapi banyak banget lagi nih ya yang masih kepo-kepo ternyata, karena aku tadi barusan tenang aja tenang aja nih, masih ada 10 menit lagi kita ada pertanyaan yang masih menarik, karena aku tadi lihat ada satu pertanyaan yang sangat menarik nih dok ya, tentang penggunaan softline nih. Kebetulan aku juga pengguna softline ya, kadang juga aku ada pertanyaan tapi kok nggak sempat gitu loh ke dokter mata ya, ketemu langsung dan
pertanyaannya sama seperti pertanyaan aku nih dari Kak Ed Della di sini ya. Dok, sebenarnya penggunaan softline itu dibolehin nggak sih? Sebetulnya itu dibolehin nggak sih? Terutama buat mata minus nih. Soalnya kadang kita sendiri ya yang mata minus kadang males banget pakai mata gitu katanya dok. Kira-kira dibolehin nggak sih dok untuk penggunaan softline? Kalau nggak dibolehkan, yang pertama alatnya tidak akan ada. Berarti kalau alatnya ada kan berarti dibolehkan, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau tidak dibolehkan, tentu alat itu tidak akan berkembang sampai saat ini kan. Nah, tapi kan mulai dari warna biru, warna coklat, warna merah kan semuanya ada softline itu kan warnanya kan. Iya, betul. Warna-warni sekarang Jadi ya dok ya, udah sudah kayak banyak pelangi. improvisasi yang artinya teknologi dari penggunaan softline itu terus berkembang. Nah, yang menjadi masalah sebenarnya bukan pada softline-nya, tapi kebiasaannya kayak gitu. Ada orang yang mata tangannya belum dicuci, tiba-tiba udah mau lepas saja punyanya dia kayak gitu. Terus nanti air softline itu kan biasanya ada tempatnya kan. Tempat naruh softline itu kan ada tempatnya sendiri. Nah, itu biasanya nggak diganti-ganti airnya tuh. Jadi udah banyak, misalkan kita hari ini pakai softline, misalnya ini kan softline-nya, terus saya keluar kan kena debu tuh, kena debu kenapa? Terus saya masukin di tempat yang sama. Besoknya lagi saya pergi lagi, tapi airnya nggak diganti kayak gitu. Nah, itu yang bisa menyebabkan mungkin kuman-kuman atau apa yang bisa menyebabkan iritasi di mata. Jadi itu sebenarnya yang menjadi efek samping dari penggunaan softline. Tapi sebenarnya itu bisa dicegah kayak gitu. Kalau airnya sering diganti, terus kalau sebelum tidur dilepas softline-nya, terus kalau lagi nangis jangan pakai softline karena soalnya kan kalau nangis nggak digosok itu kan kurang afdol kan. Jadi kalau nangis harus digosok. Berarti ini dok, kalau misalkan aku udah berasa mau nangis harus copot softline dulu gitu. Padahal kan sakitnya deket kalau disakitin sama dia gitu. Lah mau gimana kan? Daripada kamu kucuk-kucuk tambah sakit Pak. Betul. Oke. Jadi bukan berarti tidak boleh untuk menggunakan softline. Softline udah boleh ya, karena kalau misalkan nggak dibolehkan berarti barangnya nggak ada ya kan, perkembangan juga tidak seperti sekarang ini ya gitu. Tapi mungkin cara ya soalnya kan perkembangan softline itu dibikin ada beberapa individu yang tidak cocok menggunakan frame kacamata karena dia merasa kalau saya pakai kacamata kok tambah culun, tambah apa begitu kan. Tapi ada orang-orang tertentu kalau pakai kacamata auranya lebih jadi atau apa kayak gitu. Nah, dengan itulah dibikin adanya softline itu karena fungsi softline itu sendiri kurang lebih sama kayak kacamata kayak gitu. Cuma dia lebih fleksibel kayak gitu. Gitu. Oke, baik. Ya, jelas kalau misalnya untuk penggunaan softline ini berarti dibolehkan penggunaan gitu ya dok ya, dijaga kebersihannya. Kalau nggak salah ini penggunaan softline sendiri itu 8 jam gitu ya dok ya. Gitu. Terus nggak boleh nangis tadi benar, atau misalnya nggak boleh pakai softline juga gitu ya dok ya. Betul. Jadi benar-benar dari diri kita sendiri ya, gimana cara menjaga kesehatan dengan menggunakan softline tertentu ya. Jadi sama-sama maksimal ya, walaupun pakai kacamata tetap maksimal gitu ya dok ya, untuk melihatnya yang buram ini gitu ya. Nah, ini ada the last question, tadi aku udah bilang last question lagi ya, nggak. Tapi ini menarik sih ya, karena aku melihat nih ya, dari tadi yang ngomongin katarak, ini ada katarak lagi dok. Apakah betul nih dok ya, kata penderita katarak ini dilarang mencabut gigi nih dari Aseng 8411? Itu gimana dok? Betul, tapi gigi orang lain kayak gitu. Kalau gigi sendiri nggak ada masalah. Nah, kecuali misalnya pada kasus-kasus tertentu tuh, misalnya kasus-kasus infaksi kah, atau jadi misalnya ini gigi kan, terus giginya itu dia mendorong ke gigi yang lain, posisi gitu yang disebut dengan infaksi. Jadi orang bilang yang operasi gigi bungsu, nah itu kasusnya kayak gitu. Nah, terus kalau kondisi-kondisi tertentu kan katarak itu pada ada tingkatannya tadi kan. Jadi ada yang matang, ada yang belum matang, ada yang sudah matang banget. Nah, itu derajatnya tadi itu harus diukur, dan boleh atau enggak cabut gigi sih sejauh ini boleh-boleh aja, tergantung kasus giginya itu kasus gigi apa sih kayak gitu. Kalau cuma mau lepas aja nggak masalah sih gitu. Oke.
Berarti ini terjadi karena Iya. rumor-rumor lagi ya gitu Pak. Makanya nih betul banget buat bestie-bestie yang udah gabung live-nya kita, tentunya bisa sharing-sharing langsung sama dokter kece aku, dokter kece kita ya. Tentunya dokter Taufik nih ya gitu. Jadi nih buat penderita katarak boleh-boleh aja ya. Nanti tentunya harus dikonsultasiin dulu lagi ya dok ya ke dokter matanya ya, ataupun mungkin sakit gigi ya ke dokter giginya itu seperti apa Iya, intinya sebaiknya itu bertanyalah gitu ya, pada orang yang biar tepat, saling kalau dan membantu. yang mengerti. Dan Nah, kalau betul. dia mengerti dan Uh, tepat, artinya dia akan bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kalau teman-teman nanya ke teman yang lain, itu namanya testimoni, gitu. testimoni, betul banget. Bener ya, aku jadi punya kata-kata bagus banget ya dari dokter Taufik sendiri ya. Itu namanya testimoni, bener banget. Kalau misalkan pengen tahu ya yang sedalam-dalamnya, memang harus tanya ke orang yang tepat ya, bukan orang yang cuma melihat aja gitu ya. Kalau kayak gitu sih ngarang juga bisa ya dok ya, itu namanya testimoni, betul banget nih ya. Nah nggak terasa banget nih ya dok ya, udah lama banget nih kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing nih ya tentang hari ini tema yang paling kece banget juga, mata burung bikin hidup suram ya kan. Banyak banget juga tadi tips-tips dari dokter Taufik juga, dan juga udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari besti-besti yang udah dijawab-jawab semuanya ya. Nggak terasa juga udah mau bentar lagi waktu buka puasa ya kalau di tempatnya dokter Taufik ya. Gitu ya. Nah ini juga thank you banget ya dok ya sebelumnya udah mau hadir, udah mau meluangkan waktunya juga nih buat sharing-sharing bareng kita ya di Ibu Stok sesi kedua ini. Semoga nanti untuk selanjutnya bisa gabung lagi ya dok ya, bisa bertemu kembali, bisa sharing-sharing kembali tentunya dengan orang yang Siap. tepat. Gitu ya dok ya gitu. Jadi thank you banget ya dok ya buat kesempatannya. Semoga nih apa yang udah dokter Taufik sampaikan semoga bisa tersampaikan dengan bermanfaat, apalagi di bulan suci Ramadan Amin. ini ya dok ya. Semoga menjadi berkah buat kita semuanya ya, dan juga semuanya bisa diberikan kesehatan selalu tentunya ya dok ya. Thank you banget ya dok ya, terima kasih banget buat sore hari ini udah nemenin ibu ya tentunya di sesi bincang-bincang bareng ya kan, sharing-sharing bareng ya. Thank you banget udah meluangkan waktunya. Semoga nanti ke depannya kita bisa bertemu kembali di Ibu Stok sesi-sesi selanjutnya Amin. ya dok ya. Thank you banget ya dok ya. Mungkin ada yang mau disampaikan sama dokter Taufik Ya, nih ya sebelum kita berpisah di oke. live ini Kalau maksudnya. kalau pasangan yang sudah kamu cintai aja kamu jaga, apalagi mata yang sudah dikasih sama Tuhan gitu. Wah, luar biasa. Luar biasa ya kata-katanya. Kalau apa dok pasangan yang baru ya, apa dok boleh Kalau diulangi lagi pasangan dok? yang kamu cintai aja kamu jaga, apalagi mata yang dikasih oleh Tuhan. Betul banget, apalagi mata yang udah dikasih dari Tuhan ya. Asik tuh ada yang komen ya, asik ya, kata-kata yang sangat-sangat apa ya menyentuh hati, dan juga apa namanya membuatku juga jadi terkesima nih lama-lama nih ya sama dokter juga nih ya gitu. Jadi thank you banget ya dok ya, thank you banget juga buat kata-katanya nih ya buat sore hari ini ya kan, boosternya nih ya tentunya. Selamat berbuka puasa juga ya dok ya. Tentunya jadi thank you banget ya, selamat berbuka puasa, dan juga terima kasih buat waktunya ya dok ya. Semoga bermanfaat Amin. selalu ya dok ya buat apa yang sudah kita share sama dokter tadi ya gitu. Jadi thank you banget, silahkan kalau misalkan dokter di sini ya mau meninggalkan live-nya juga boleh banget ya dok ya. Mau berbuka puasa ya, udah waktunya buka Oke. puasa ya dok ya. Sebelumnya Terima thank kasih you banyak ya atas dok ya perhatiannya. buat sore hari ini. Dan yang lainnya buat besti-bestiku masih ada pengumuman giveaway ya, jadi masih stay tune terus buat dokter Taufik ya. Thank you banget ya dok, terima kasih, Ya, terima selamat kasih. Kalau sore, ada yang mau konsul atau mau apa dah. bisa langsung di DM aja. Oke, terima kasih. Oke baik dok Dah. ya, oke Yuk. siap-siap dok, nanti pasti kita DM juga ya dok ya. Oke dah. Iya, thank you dok, selamat sore. Oke nih ya guys semuanya, besti-bestiku tercinta, saatnya pengumuman giveaway Ibu Stok sesi kedua ya kan, jilid kedua apalagi nih ya kan, yang ditunggu-tunggu nih ya pastinya nih ya, pastinya pasti semua udah bakal nunggu-nunggu ya kan. Gimana udah mau buka puasa ya kan. Jadi untuk hari ini thank you banget ya buat besti-bestiku semuanya tercinta ya kan, yang udah gabung ya di live-nya kita, dan juga tentunya semoga bisa bermanfaat juga ya buat besti-bestiku semuanya ya, untuk menjaga
kesehatan matanya tentunya ya kan, menjaga pandangannya selama bulan Ramadan jangan lupa ya kan, biar apa, biar selalu sehat tentunya ya. Kita semoga nanti buat kedepannya kita bisa bertemu kembali di live-live-nya Ibu Stok jilid ketiga dan seterusnya juga ya gitu. Oke, buat besti-bestiku tercinta nih, mau langsung aku kasih aja nih ya giveaway-nya. Ya kan, giveaway-nya nih di sini yang pemenangnya adalah yang pertama ada dari Kak siapa sih ini tulisannya kok nggak jelas ya? Tiba-tiba buram. Tiba-tiba buram ya. Ayo stay tune, ayo aku nih pastinya ya kan, lumayan banget ya kan buat beli takjil udah lebih-lebih nih ya. Oke. Yang pertama nih ya dari Kak Etnisa Ros. Selamat ya Kak Etnisa Ros, nanti mendapatkan giveaway ya kan Kak Etnisa Ros. Kemudian yang kedua ada Kak Ed Rikos ya, juga selamat juga mendapatkan giveaway dari kita ya. Buat kakak-kakak semuanya ya kan yang sudah mendapatkan giveaway dari kita, boleh langsung DM aja ya Ibus Indonesia ke admin kita ya Kak ya, buat konfirmasi hadiahnya. Jadi jangan disalahin aku ya nanti nggak dapat. Kakaknya harus DM dulu ya ke akun officialnya ibus.id ya untuk konfirmasi giveaway-nya ya. Selamat nih ya buat Kak Etnisa Ros dan juga Kak Ed Rikos ya. Terima kasih juga buat besti-bestiku yang udah bertanya-tanya tadi seputar tentang menjaga kesehatan mata ataupun ada gangguan-gangguan fungsi penglihatan juga ya Kak ya gitu. Jadi silahkan banget ya buat besti-bestiku semuanya yang tadi udah menjadi pemenang giveaway-nya, langsung aja DM ke adminnya kita ya. Dan juga buat yang belum kebagian giveaway, nggak perlu khawatir say, nggak perlu khawatir ya. Nanti kita bakalan adain lagi untuk Ibu Stok sesi-sesi selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa juga di follow ya untuk IG-nya kita ibus.id. Jangan lupa juga kalau kakak-kakak semuanya mau bertanya-tanya langsung juga, lihat live-nya juga kita ada di TikTok juga ya gitu. Maka dari itu juga follow akun TikToknya kita juga ya, ada Ibus Indonesia. Itu juga kita bakalan bagi-bagi voucher selama bulan Ramadan. Jadi nggak perlu khawatir yang hari ini belum kebagian ya. Boleh banget, yuk langsung follow aja akun TikToknya kita Ibus Indonesia ya. Itu tiap hari juga bakalan ada live dan juga kita bagi-bagi voucher setiap harinya juga ya Kak ya gitu. Jadi thank you banget nih ya yang sore hari ini udah nemenin Ibus dan juga udah nemenin Diana juga berbincang-bincang bareng siapa Dokter Taufik yang paling kece tentunya. Ya kan, dan juga di sini aku juga senang sekali udah menemani besti-besti semuanya sambil menunggu berbuka puasa ya, kita ngabuburit bareng ya. Oke, sebelumnya thank you banget nih buat besti-bestiku semuanya, jangan lupa di follow, diingat ya, jangan lupa di follow akun Instagram dan juga TikTok kita ya gitu. Jadi thank you banget, selamat berbuka puasa semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan tentunya ya. Semangat semuanya dan juga semoga untuk bulan puasa ini menjadi berkah untuk kita semuanya, diberikan kenikmatan semuanya, tentunya diberikan kesehatan selalu ya. Thank you banget, Diana pamit undur diri dan juga sampai bertemu lagi untuk di Ibu Stok selanjutnya ya. Dadah semuanya, selamat sore. Selamat sore. Jangan lupa di DM ya, yang menang-menang jangan lupa di DM, nanti aku ambil hadiahnya. Oke.